Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-5 kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadir kita di majelis ilmu ini, yang pertama mengangkat derajat kita, dan yang kedua adalah menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan masih mengkaji kitab Jawabul Kafi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas pasal pengaruh dosa atau pengaruh maksiat, atharul ma'asi. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwasannya perbuatan maksiat itu menyebabkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Siapa yang banyak bermaksiat maka akan sulit hidupnya. Yang selanjutnya yaitu yang keenam. Wa minha dulmatun yajiduha fi qalbihi, yaitu kegelapan yang akan didapatkan di dalam hatinya. Haqiqatan yahissu biha kama yahissu bidulmatil laili al-bahim idza dallahum. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya. Ya, kegelapan di dalam hatinya. Matiin aja ya. Yang mana kegelapan ini bisa dirasakan sebagaimana kegelapan di malam hari apabila telah larut malam itu juga bisa dirasakan. Ya. Jadi kegelapan akibat kemaksiatan kepada Allah, akibat perbuatan-perbuatan maksiat itu bisa dirasakan di dalam hati kita. Sebagaimana kegelapan apabila telah malam, apabila telah larut malam itu juga bisa dirasakan. Kita sekarang masih siang, tapi nanti jam 8, jam 9, apalagi jam 10 ke atas, kita bisa merasakan bahwasannya
kegelapan itu telah nyata, telah datang. Begitu pula apa? Begitu pula kegelapan yang ada di dalam hati. Ya. Kegelapan yang ada di dalam hati kita akibat perbuatan-perbuatan dosa itu pun bisa dirasakan. Ya. Fatasiru dulmatu al-ma'siyatu liqalbihi kadulmatil hasiyati libasori. Ya. Maka kegelapan akibat maksiat, ya, kegelapan di dalam hati akibat perbuatan maksiat itu seperti kegelapan di satu ruangan bagi mata. Ya. Kalau di malam hari di tempat ini, kemudian lampu tidak ada satupun yang kita nyalakan, maka terasa oleh mata kita, terasa begitu gelap. Begitu juga perbuatan dosa. Perbuatan dosa juga sama. Perbuatan maksiat juga sama. Perbuatan maksiat itu terasa oleh hati. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya tidak tenang, ya. Tidak tenang. Merasa sempit hidupnya. Merasa apa? Sempit hidupnya. Tidak ada ketenangan, merasa sempit hidupnya, ya, itu akibat perbuatan-perbuatan maksiat. Fa inna ta'ata nurun. Kebalikannya, ketaatan itu adalah cahaya. Kalau maksiat itu tadi apa? Kegelapan. Kalau ketaatan kepada Allah itu adalah cahaya. Wal maksiatu dzulmatun, dan maksiat itu adalah kegelapan. Wa kullama quyat adzulmatu izdadat hayratahu. Ketika kegelapan itu bertambah kuat di dalam hati kita, tambah gersang, tambah gelap hatinya, tambah kotor hatinya, izdadat hayratahu, maka bertambahlah kebingungannya. Ya, tambah apa? Tambah kebingungan. Jadi pengaruh dari perbuatan dosa, pengaruh dari perbuatan maksiat itu akan mengotori hati kita. Dari hati yang kotor kemudian gelaplah hati kita. Dan ketika bertambah gelap hati kita, maka kita akan menjadi atau bertambah kebingungannya, keraguan-raguannya. Gitu ya. Maka dia tidak apa? Orang yang bingung itu kan tidak punya pendirian. Allah suruh sholat, dia tidak mau sholat. Allah suruh puasa, dia tidak mau puasa. Kenapa? Karena ada keraguan di dalam hati. Akibat apa? Akibat hatinya gelap. Kenapa hatinya gelap? Akibat perbuatan dosa atau berbuat maksiat. Gitu ya. Hatta yaqa'a fil bidai wad dhalalati, sampai kemudian dia akan melakukan, terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak didasari dalil, hanya didasari dengan hawa nafsunya, ya. Waddolalati, dan apa? Dan kesesatan, wal umuri al muhlikah, dan urusan-urusan yang bisa menghancurkan kehidupannya, ya, berbuat zina, ya, meminum khamar, dan perbuatan dosa lainnya. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasa. Jadi seseorang itu kalau hatinya bertambah gelap, bertambah kotor, ya, bertambah gelap, bertambah kotor,
maka yang terjadi akibatnya adalah terhadap perbuatan yang dia lakukan. Apa yang akan dia lakukan? Melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, ya, aturan agama. Bahkan yang lebih parah, wahwa la yash'ur, dia tidak menyadari. Orang yang terbiasa melakukan minum khamr itu karena kegelapan hatinya. Dan dia terus minum lagi. Dan dia tidak merasa. Kenapa? Karena saking seringnya. Ya, saking seringnya meminum. Ya. Jadi ini bahayanya apa? Bahayanya perbuatan maksiat. Kal a'ma kharaja min dulmatil laili yamshi wahdahu. Seperti seseorang yang buta keluar, ya, dari rumahnya di kegelapan, dalam kegelapan malam, yamshi wahdahu, dan dia berjalan sendiri. Ya, dia berjalan sendiri. Apa yang terjadi? Seseorang yang buta berjalan di malam hari sendirian dalam kegelapan, mungkin jalannya akan nabrak-nabrak. Ya. Wa taqwa hadhihi dzulmati, dan bertambah kuatnya kegelapan yang ada di dalam hatinya, hatta tadharu fil aini, sampai bisa dilihat di matanya. Jadi ahli maksiat itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika bertambah kuat kegelapan yang ada di dalam hatinya, maka pengaruhnya apa? Pengaruhnya hatta tadharu fil ain, sampai bisa dilihat di matanya. Tsumma taqwa hatta ta'lu al wajhi, sampai apa? Bertambah kuat lagi, maka akan menyelimuti wajahnya. Wajahnya juga bisa dilihat. Ya. Wajah ahli maksiat itu bisa dilihat. Mata ahli maksiat bisa dilihat. Tapi insya Allah kalau di sini kan ahlul khair, ya. Ahlul khair. Dilihat dari matanya apa? Matanya dua. Dilihat dari wajahnya. Ya. Wajahnya apa? Bercahaya. Ya. Apalagi kalau di rumah lagi liburan, itu matanya, wajahnya sering bercahaya. Apalagi di malam hari, di kegelapan malam, karena main HP. Ya, main Mobile Legend. Gelap-gelap kan bercahaya tuh, ya. Ya, Masya Allah. Santri kalau liburan di rumah bercahaya. Ya. Apa yang bercahaya? HP-nya. Ya, HP-nya. Wa tasiru sawadan fihi yarahu kulla ahadin. Dan kemudian akan menjadi apa? Sawadan, menjadi hitam, yarahu kulla ahadin, yang bisa dilihat oleh siapapun. Itu ahli maksiat. Tapi jangan menyimpulkan ada orang yang hitam kemudian ahli maksiat. Bukan seperti itu. Kalau antum tidak punya basirah, kalau antum tidak punya mata batin yang ada di dalam hati, jangan menuduh orang. Ini khusus, ya. Tidak semua orang bisa melihatnya. Ya, tidak bisa menyimpulkan. Qala Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas menyebutkan, innal hasanah diya'un fil wajhi. Kebaikan itu bisa menjadi sinar di wajah. Ya. Sinar di mana? Di wajah. Wa nuran fil qalbi,
dan menjadi cahaya di hati. Gitu ya. Jadi kebaikan itu bisa menjadi sinar di wajah, bisa menjadi cahaya di hati. Itu apa? Kebaikan. Amal soleh kita itu bisa menjadikan bersinar wajah kita, bercahaya hati kita. Apalagi nanti di akhirat. Ya, di akhirat itu kan ada yang tabyaddu wujuh, ya kan? Yang mukanya putih bersinar. Tapi ada juga yang taswaddu, ya kan? Yang wajahnya itu hitam. Itu nanti terlihat di akhirat nanti. Bisa terlihat lebih jelas. Kalau di dunia ini mungkin kita sulit. Karena kita juga tidak punya basirah atas kesolehan-kesolehan kita. Tapi kalau di akhirat siapapun bisa melihatnya. Ya. Ada yang taswaddu, ada yang tabyaddu. Ada yang putih bersinar, ada yang hitam pekat. Nah, itu antum yang mana tuh nanti? Ya. Itu sudah jelas. Yang tabyaddu yang bersinar putih itu ya ahlul jannah. Ya. Kalau yang taswaddu yang hitam, ya itu jelas ahlun nar. Orang-orang yang banyak maksiat. Jadi nanti kalau di akhirat ketemu, ya Allah, ternyata teman saya putih wajahnya. Insya Allah nggak ada ya. Tapi kalau ketemu teman yang hitam pekat, ya hitam pekat, itu naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya, itu membedakan nanti ahlul maksiat dan ahlul taat itu dilihat dari wajahnya. Ya. Antum mau luluran 1000 kali biar nanti di akhirat putih. Bukan karena skincare, bukan karena lulur putihnya wajah di akhirat itu. Ya di dunia mungkin misalkan Fadil beli skincare harga 5 juta gitu ya. Gosok-gosok tiap hari gitu ya. Tiap hari pakai skincare. Buat apa, Dil? Biar nanti putih di akhirat. Sholat enggak? Enggak. Puasa enggak? Enggak. Baca Quran enggak? Ya enggak bakalan bisa putih. Ya. Skincare yang alami biar putih di akhirat itu adalah air wudu. Apalagi sholat, baca Quran, tahajud. Itu skincare alami itu. Nanti di akhirat, wah, wajahnya putih, wajahnya enak dipandang. Itu yang ahli taat kepada Allah. Was'ata fir rizqi, diluaskan rezekinya. Tuh. Ya. Diluaskan rezekinya. Orang yang baik, orang yang berbuat baik, kira-kira disenangi orang enggak? Senangi kan? Siapapun orang, kalau lihat orang yang berbuat baik, pasti senang. Tapi kalau ada orang yang berbuat jelek, pasti orang tidak menyenanginya. Wa quwatan fil badani. Nah, penting nih. Orang yang berbuat baik, beramal soleh itu badannya kuat. Badannya apa? Badannya kuat. Ya. Tidak hanya berpengaruh di hati, tetapi berpengaruh di badan. Ya.
wa mahabbatan fi qulubil khalqi, ya, dan dicintai di hati siapa? Ciptaan-ciptaan Allah. Disenangi, ya, disenangi cewek-cewek, disenangi banyak orang, ya. Orang yang soleh, orang yang baik itu disenangi banyak orang. Tapi kebalikannya, wa inna sayyi'ata sawadan fil wajhi, orang yang berbuat jelek itu sawadan fil wajhi, wajahnya itu hitam, menyebabkan hitam wajahnya. Wa dzulmatan fil qalbi, gelap hatinya. Wa wahnan fil badani, lemah badannya. Wa nuqsan fil rizqi, ya, kurang rezekinya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan dibenci oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibenci. Enggak ada yang suka orang yang banyak berbuat dosa, kecuali sama-sama pendosa, sama-sama orang yang suka berbuat dosa. Jadi poin yang keberapa? Yang keenam, yaitu adalah adanya kegelapan di dalam hati orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Wa minha, yang ketujuh, annal ma'asi tuhinul qalbi wal badani. Maksiat itu melemahkan hati, melemahkan badan. Lemah hati, lemah badan. Ya. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita lemah hati, lemah badan. Jangan sampai. Sudahlah hatinya lemah, badannya lemah. Masih mending ada orang yang hatinya kuat, badannya lemah, misalkan karena sering sakit-sakitan atau karena punya penyakit. Ya. Ada orang yang Allah takdirkan tidak punya kaki, ya kan? Tidak punya kaki. Tapi setiap hari dia pergi ke masjid dengan merangkak. Setiap sholat 5 waktu pergi ke masjid. Itu kan secara dohir jasadnya lemah karena tidak punya kaki. Tapi secara batin hatinya itu kuat. Tapi ada juga orang yang dohirnya ganteng, cakep, ya, kuat, duitnya banyak, mobilnya banyak, tapi tidak pernah melangkahkan kakinya menuju masjid. Berarti itu menunjukkan apa? Badannya kuat, tapi hatinya lemah. Yang lebih bagus dua-duanya. Yang lebih jelek dua-duanya enggak, gitu kan. Yang lebih bagus hatinya kuat, badannya juga kuat. Itu namanya pria idaman. Oh. Pria apa, Rehan? Idaman. Pria idaman bidadari. Tuh kayak gitu, Fikri. Sudahlah hatinya kuat, soleh, baik orangnya, ditambah kuat badannya, fisiknya kuat, ya, kuat badannya. Al-Qawiyul Amin. Dalam Al-Quran itu disebutkan Al-Qawiyul Amin. Siapa itu? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Al-Qawiyul Amin. Punya 2 sifat Nabi Musa itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ketika melihat ada orang-orang yang sedang, bahasa sekarangnya mungkin sedang kerja bakti. Mereka membersihkan, kemudian ada yang sedang mengangkat batu yang begitu besar. Ya, sampai 10 orang mengangkat batu tapi tidak kuat.
Tidak ada yang bisa, tidak bergeser sedikit pun. Kemudian Nabi Musa lewat dan Nabi Musa meminta izin biar saya yang memindahkannya. Sendirian, coba bayangkan. Sendirian bisa diangkat oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa punya dua sifat, al-qawi yaitu kuat, al-amin terpercaya. Ya, soleh, baik, amanah. Itu dua sifat laki-laki idaman tuh. Ya, Fikri ya. Ya. Jangan sampai kuat tapi khianat. Kuat tapi banyak maksiat. Kuat tapi banyak berbuat dosa. Atau dia soleh tapi tidak kuat. Motoran sebentar, bengek. Batuk-batuk. Jadi dua sifat ini ya. Maka selagi masih muda, kuatkan hati, kuatkan jasad. Ya. Kuat hati, kuat jasad. Push up setiap hari. Ya. Nggak cuma habis subuh aja. Itu push up-nya kan kalau habis subuh itu seperti push up ulat bulu itu. Cuman ugat doang. Gitu ya. Itu namanya push up ulat bulu. Push up sohihan itu. Push up yang benar gitu. Kalau habis subuh kan yang ngantuk iya, ya lemes iya, ugat gitu kan. Suruh sit up tambah parah, cuman gat. Gitu. Ya. Cari tempat lain atau mungkin di waktu yang lain push up. Gitu ya. Nah, jadi maksiat itu melemahkan hati, melemahkan badan. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun dhahirun. Adapun lemahnya bagi hati, fa amrun dhahirun adalah urusan yang nampak. Jadi dari perbuatan maksiat melemahkan hati itu sesuatu yang sangat nampak. Sesuatu yang sangat terasa sekali. Ya. Siapa ahli maksiat pasti malas beribadah. Itu kaidahnya gitu aja. Ahli maksiat malas ibadah. Jadi kalau kita itu malas ibadah, tidak ada kata lain kecuali adalah perbuatan dosa. Ya. Balla tazalu tuhinuhu hatta tazilu hayatuhu bil kulliyah. Ya. Dan hal tersebut akan terus menerus ya, menyebabkan dia lemah sampai memadamkan ya, cahaya yang ada di dalam kehidupannya keseluruhan. Ya. Jadi dari perbuatan maksiat itu akan terus menerus memadamkan apa? Memadamkan cahaya. Bahkan bisa hilang semuanya dari perbuatan dosa. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi amrun dhahirun, urusan yang nampak. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah itu akan berakibat atau melemahkan hati, itu sesuatu yang nampak. Terasanya apa? Terasanya adalah dia akan malas, bahkan tidak mau beribadah kepada Allah. Siapa yang di sini makin banyak maksiat, makin semangat ibadahnya? Ada enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Karena kaidahnya enggak seperti itu. Makin banyak berbuat maksiat, makin banyak ibadahnya. Enggak juga. Orang yang pacaran, punya bebek, punya ayang itu, saya tambah semangat tahajudnya. Tahajudnya juga online.
Doanya doa bareng. Tapi pimpin doa pakai video call, pakai tripod. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma zawijni ma'ahya. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan dia. Ya Allah, di depanku ini kamera. Ya. Jadi, adapun dia tambah giat, tidak akan ikhlas. Ibadahnya tidak akan ikhlas. Lagi apa mas? Lagi sujud nih. Lagi sujud sambil gini. Itu namanya ibadah online. Ikhlas nggak yang gitu? Enggak kan? Ya, tidak ikhlas. Jadi tidak mungkin orang makin banyak berbuat dosa kemudian makin semangat ibadahnya. Itu tidak mungkin. Yang ada adalah makin banyak berbuat dosa, makin apa? Makin lemah hatinya, makin malas ibadahnya. Itu kaidahnya seperti itu. Wa amma wahnaha lil badani, adapun lemahnya bagi badan. Ya, tadi kan lemah bagi hati, ya. Perbuatan maksiat itu melemahkan hati. Kalau yang kedua ini, perbuatan maksiat melemahkan badan. Fa innal mu'mina quwwatuhu fil qalbi. Karena seorang mukmin itu kekuatannya ada dalam hati. Ingat ya, kekuatan seorang mukmin itu ada di hatinya. Itu harus diingat-ingat. Ya. Wa kullama quwiya qalbuhu quwiya badanuhu. Bertambah kuat hatinya, insyaallah akan bertambah kuat badannya. Ya. Wa ammal fajiru fa innahu, adapun orang fajir yang banyak bermaksiat kepada Allah. Ya. Adapun orang fajir yang banyak bermaksiat kepada Allah, itu pada dasarnya mereka itu lemah. Wa in kana quyal badan, meskipun terlihat badannya kuat. Badannya atletis ya. Seperti atlet, badannya kuat. Tapi pada dasarnya fahuwa ad'afu syai'in indal hajati. Tetapi pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang paling lemah ketika dibutuhkan. Ya, ketika apa? Dibutuhkan. Orang yang kuat badannya tapi hatinya lemah. Tapi seorang mukmin itu, ya, kehidupan seorang mukmin itu adalah tergantung kekuatan hati. Ya. Orang yang fajir meskipun kuat badannya tapi hatinya lemah, maka ketika apa? Ketika dibutuhkan, mereka itu termasuk orang-orang yang paling lemah. Suruh jihad, wah badannya padahal kuat tuh. Badannya atletis, badannya kuat, sehat. Suruh jihad fisabilillah, enggak lah. Saya di rumah aja. Ya, saya di rumah aja. Ketika dibutuhkan untuk berjihad, dia bilangnya saya di rumah aja. Kenapa? Meskipun kuat badannya, tapi hatinya lemah. Tapi antum misalkan, ya, Maulana datang panggilan jihad fisabilillah. Maulana siap berjihad, siap insya Allah. Padahal badannya Maulana mungkin tidak sekuat orang-orang yang atletis tadi. Tapi dia siap insya Allah. Tapi Ustaz duluan. Ya. Siap kenapa? Karena hatinya kuat. Ya. Ketika datang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala sholat. Orang yang badannya atletis tadi ya. Karena hatinya tidak kuat, yang sispek itu ya, bodohnya gede-gede itu. Ketika hayya ala sholah,
dia tetap aja di rumahnya duduk nonton televisi, main-main. Tapi antum yang badannya one pack, kembung-kembung, ya. Ketika ada hayya 'alas shalah, langsung pergi ke masjid. Ya, itu mengukur apa? Mengukur kuat hati atau tidak itu ketika hayya 'alas shalah antum masih di rumah atau antum pergi ke masjid. Kalau pergi ke masjid berarti apa? Berarti kuwatul qalbi. Hatinya kuat. Kalau masih di rumah terus berarti dhaiful qalbi. Hatinya lemah. Gitu ya. Fatakhunuhu quwwatahu ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Ya. Maka apa? Ketika dibutuhkan kekuatannya itu ketika dibutuhkan mengkhianati dirinya sendiri. Padahal kuat, tapi kekuatannya itu mengkhianati diri sendiri. Kenapa? Karena ketika dibutuhkan dia tidak bisa. Wa ta'ammal quwwata abdani Faris war Rum. Cobalah perhatikan bagaimana kuatnya kuat badannya orang-orang Persia dengan orang-orang Romawi. Itu kan dulu terkenal banget ya. Orang Persia, orang Romawi itu sangat terkenal kuat badannya. Ya. Kaifa khanatahum. Tapi bagaimana kekuatan badan itu mengkhianati mereka? Ahwaja ma yakunu ilaihi, di saat mereka membutuhkan. Wa qahharahum alal iman wa qahharahum ahlal iman, dan mereka tunduk dikalahkan oleh orang-orang beriman. Bi quwwati abdanihim wa qulubihim, dengan kuat badan mereka orang-orang beriman dan kuat hati mereka. Persia Romawi kalah kan? Kalah. Padahal kalau lihat peperangan-peperangan di zaman dulu kita lihat nggak sebanding. Dari segi persenjataan umat Islam minim, dari segi apa? Segi jumlah itu beda jauh. Tetapi kenapa mereka bisa menang? Kekuatan hati dan kuat badan. Ya. Jadi ini penting sekali ya, penting sekali kita mempunyai kuat hati, kuat badan. Bagaimana biar hati kita kuat? Ya ibadah kepada Allah. Zikir itu menguatkan hati kita. Baca Quran menguatkan hati kita. Kemudian apalagi sholat tahajud. Itu semuanya menguatkan hati. Nah sekarang bagaimana menguatkan badan? Ya, menguatkan badan ya olahraga, push up, sit up, jogging dan yang lainnya. Itu menguatkan badan. Ya, jadi dua hal ya, berarti kita itu berarti harus kuat badan, kuat hati, kuat badan. Yang ke berapa? Yang ke-8. Wa minha hirmanut ta'ati. Terhalangnya ketaatan kepada Allah. Ya, tadi orang maksiat itu, orang yang bermaksiat kepada Allah, hatinya akan lemah. Kalau hatinya lemah, dia akan malas, terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau lam yakun lidzanbi uqubatun illa ayyasudda an ta'ati takunu badalahu. Jika tidak ada hukuman bagi orang yang berbuat dosa kecuali dengan terhalangnya terhalangnya dari
ketaatan kepada Allah takunu badalahu, maka cukuplah itu memberikan posisi baginya. Wa taqta'u tariqat ta'atil ukhra, dan bahkan akan terhalang dari jalan ketaatan yang lain. Jadi perbuatan dosa itu ternyata, perbuatan maksiat itu menghalangi kita dari ketaatan. Setelah menghalangi dari ketaatan, menghalangi dari perbuatan ketaatan yang lain. Bukan hanya cuma satu. Ya. Terhalang satu, kemudian terhalang lagi. Fayanqati'u alaihi bidan bitariqus salisah. Maka dia akan terhalang atas perbuatan dosanya, ya, dari jalan perbuatan taat yang ketiga, tsumma rabi'ah, kemudian yang keempat. Ya. Seseorang yang berbuat maksiat, perbuatan dosa itu akan menyebabkan terhalang dari perbuatan taat, perbuatan ibadah yang pertama, ketaatan kedua, ketaatan dan seterusnya. Lama-lama bisa jadi dia meninggalkan perbuatan kebaikan yang begitu banyak. Yang tadinya, ya, tidak mau sholat, ditambah tidak mau puasa, tidak mau ini, tidak mau itu, semuanya akan hilang. Akibat perbuatan apa? Perbuatan dosa. Ya, karena dia termasuk orang yang lalai nanti itu. Ya, orang yang lalai. Kan Ustaz sering menyampaikan bagaimana kehidupan itu ya harus berarti, bermakna. Kalau kita hidup cuman hanya sekedar makan, nyari minum, nyari kerja, ya orang lain juga banyak yang bisa. Benar nggak? Insya Allah semuanya sudah dibekali oleh Allah. Kita insya Allah bisa bekerja, bisa mencari nafkah, gitu kan? Insya Allah semuanya bisa. Tapi apa iya kehidupan kita itu hanya cuman mengurusi cari nafkah, cari duit, punya anak, punya istri, udah selesai. Padahal tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka apa? Maka tidak ada bedanya. Kerbau di sawah juga cari makan, cari minum, bekerja. Sama kan? Monyet yang ada di hutan juga sama. Mereka juga cari makan, cari minum, ya, kemudian beraktivitas, sama saja. Terus apa yang membedakan kita dengan hewan? Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah kita dibebani syariat, ya, kita dibebani apa? Syariat. Itu yang membedakan kita. Wahalu majaron, maka hukuman tersebut sudahlah cukup. Fayanqati'u alaihi biddan bi ta'ati katsiratun, maka akan terhalang. Seseorang yang bermaksiat terhalang dari perbuatan baik, perbuatan amal soleh, maka akan terhalang dan terus terhalang bidan bi ta'ati katsiratun, dengan perbuatan dosanya itu akan terhalang dari ketaatan yang begitu banyak. Ya, yang begitu banyak. Wa kullu wahidin minha, dan setiap dari mereka, wa kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Dan setiap satu darinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa hada karrojulin akala akalatan, dan ini diibaratkan seperti seseorang yang memakan satu makanan. Aujabat lahu, yang menyebabkan mardotan, lahu mardotan, yang menyebabkan dia sakit, tawilatan, sakit yang berkepanjangan. Diibaratkannya itu seperti ini gambarannya, ilustrasinya. Seperti seseorang yang memakan satu makanan, kemudian dari makanan itu, makanan yang tidak baik itu kemudian menyebabkan dia sakit yang berkepanjangan.
Mana'athu min iddati akalat, sehingga menghalangi dia dari makan makanan yang banyak. Harusnya dia bisa makan ini, bisa makan ini, bisa makan ini, bisa makan ini, tapi tidak bisa makan. Kenapa? Karena memakan makanan yang tidak sehat tadi. Sehingga kata dokter, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Sehingga yang dia bisa ambil hanyalah sedikit saja. Kenapa? Karena dia memakan makanan yang tidak baik. Sehingga terhalang dari memakan makanan yang begitu banyak. Ya. Begitu juga yang ahli maksiat, orang yang berbuat dosa itu, dia akan misalkan dia nggak mau sholat, terhalang dari satu, tidak mau sholat. Pada dasarnya dia akan terhalang dari yang lainnya, tidak mau sholat, tidak mau zikir, tidak mau baca Quran, tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau puasa, terus sehingga dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lain. Disebabkan apa? Disebabkan dari perbuatan dosa. Ya, disebabkan dari perbuatan dosa. Wallahu musta'an. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi gitu ya. Jadi terhalang dari ketaatan kepada Allah. Jadi sebenarnya kita itu sedang apa? Sedang belajar berkaitan dengan kesehatan hati kita. Ya. Karena yang kita pelajari ini berkaitan dengan tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan jiwa. Kalau membersihkan badan itu kan kita dengan mandi, wudu gitu kan. Tapi dengan membersihkan jiwa itu ya kita dengan belajar, baca Quran dan yang lainnya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kajian ini bisa mengingatkan kita pentingnya menjaga hati. Ya, pentingnya menjaga hati, menjauhi dari perbuatan dosa. Jadi mungkin ini saja, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Berarti kita sudah membahas berapa poin? Ada 8 poin. Insya Allah poinnya sangat banyak ya. Pengaruh dari perbuatan maksiat. Ya. Silakan bulan Ramadan ini digunakan waktunya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayangnya di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan melipat gandakan amal soleh. Ya, melipat gandakan amal soleh. Kita itu umurnya cuman pendek, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal soleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran kita di bulan Ramadan tidak terhingga pahalanya. Ya, zikir kita, sholat kita itu tidak terhingga semuanya. Ya, selagi apa? Selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kan nanti kalau liburan di rumah tambah semangat ibadahnya, apa main HP-nya. Ya. Tapi saya harapkan kalau ke rumah ya ibadahnya tambah semangat. Ya. Yang di sini terbiasa baca Quran 3 juz misalkan setiap hari. Nanti pulang ke rumah ya ditambah. Jadi berapa juz Alfa? 3 juz ya, coba nanti ya. Tambah 3 juz, 5 juz itu ya. Tambah semangat. Ya, harus tambah semangat.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk kesempatan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.